Baik adik-adik, untuk pertemuan pertama ya setelah live session mata kuliah matematika 2, kita akan coba masuk topik yang membahas tentang integral. Mungkin beberapa dari kalian sudah mendapatkan di bangku SMA atau SMK untuk topik integral ini. Jadi pada dasarnya integral itu ada dibagi dua ya, atau dua jenis. Yang pertama ada namanya integral tak tentu. Ini jenis yang pertama. Nah, jenis yang kedua ada namanya integral tentu. Nah, pembagian ini ya didasari pada bahwa ada tidaknya batas atas dan batas bawah. Nah, sebelum kita membahas ya masing-masing dari integral ini, maka pertama sekali mari kita review atau kita ulang mengenai yang pertama adalah notasi integral. Notasi integral biasanya diberi simbol atau lambang seperti cacing. Nah, nanti di dalam notasi cacing ini ada fungsi fx ya. Ini adalah integran atau fungsi yang diintegralkan, fx dx. Jadi ini adalah notasi integral ya. Kemudian ini adalah fungsi yang mau kita integralkan dan ini adalah operator dx. Nah, banyak jenis integral ya, untuk dari segi simbol ya. Nanti di sini dikatakan ada namanya integral lipat 1 ya. Kalau cacingnya 2 berarti lipat 2. Kalau cacingnya 3 berarti lipat 3. Nanti ini berbeda masing-masing penggunaannya ya. Biasa di sini nanti untuk penggunaan menghitung luas, ini untuk menghitung volume. Nah, ini dari segi simbolnya ya. Jadi nggak usah bingung kalian kalau misalnya kok ada simbol integralnya 3 gitu atau ada 2, nggak masalah, itu masih integral, cuma itu untuk larinya ke aplikasi ya, menghitung volume benda putar, menghitung luas ya. Nah, sekarang dari berdasarkan jenis ini integral tak tentu kita kupas dulu ya. Yang pertama adalah integral tak tentu. Nah, seperti yang saya bahas tadi bahwa perbedaannya adalah ada tidaknya batas atas dan batas bawah. Jadi saya buat seperti ini ya, di mana posisi di sini adalah batas atas, ini adalah batas bawah. Jadi kalau misalnya ini kosong, tidak ada, maka dia masuk jenis ke integral tak tentu. Kalau misalnya batas atas ada nilainya, batas bawah ada nilainya, maka masuk ke jenis integral tentu. Nah, sekarang kita bahas integral tentu. Di sini memiliki beberapa aturan ya. Nah, integral tak tentu ini kalau mungkin kalian baca buku ya, atau mungkin nanti lihat YouTube, ada istilah anti turunan ya. Jadi anti turunan itu diferensial ya, mungkin masih ingat topik diferensial atau turunan. Jadi anti itu kebalikan turunan. Kenapa dia dikatakan anti turunan? Karena apabila misalkan ada suatu fungsi fx ya, fungsi yang merupakan variabel x di mana dia adalah misalkan x kuadrat. Saat kita turunkan ya, nah ini turunan pertama ya.
Nah, berdasarkan rumusan maka ini turun ke bawah pangkatnya, ini X, maka ini 2 kurang 1, pangkatnya kurang 1 ya, sehingga di sini hasilnya adalah 2X. Nah, kalau misalnya kita integralkan hasil turunannya ini ya, kita masukkan ke sini ya, 2X dx. Nah, berdasarkan aturan pangkat nanti dapatnya adalah kembali X kuadrat. Nah, dari mana dapatnya ini, Bu? Oke, kita bahas setelah ini ya. Jadi memang nanti ada aturan rumusannya. Sudah? Nah, jadi maka dikatakan dia anti turunan. Kenapa anti turunan? Karena pada saat suatu fungsi diturunkan, maka apabila diintegralkan, dia akan kembali ke fungsi semula. Nih, fungsi semula kan X kuadrat. Nah, selanjutnya adalah kita ingin dia integral tak tentu memiliki aturan. Aturan itu seperti rumusan ya, aturan-aturan ya pada integral tak tentu. Oke, kita bahas satu-satu beserta contohnya. Yang pertama namanya ada aturan pangkat. Nah, apabila di sini ada suatu integral fungsi ya, integral x pangkat n ya, dx. Nah, ingat di sini ya, kalau fungsinya x maka dia dx. Kalau fungsinya y maka di sini juga dy. Mengikuti. Nah, jadi bunyi aturan pangkat itu apabila ada suatu fungsi dasar seperti ini, x pangkat n, di mana n itu adalah bilangan rasional dan tidak boleh sama dengan min 1, bebas ya. Kalau kalian masih ingat, rasional itu kan boleh pecahan, boleh desimal, boleh positif, boleh ribuan, jutaan, asal tidak boleh bernilai min 1 pangkatnya. Nanti ada alasannya kenapa tidak boleh bernilai min 1. Nah, ini maka hasil integralnya adalah, ini rumusan ya, pangkatnya 1 per n dijumlahkan 1, x pangkat n plus 1. Nah, karena ini tak tentu, maka jangan lupa menambahkan konstanta di sini. Ya, konstanta ini adalah bilangan, suatu bilangan bebas ya, tapi dia tidak tahu kita berapa harganya ya, karena tak tentu. Jadi kita buat aja plus C. Nah, ini aturan pertama yang mesti kalian ingat. Nah, makanya tadi kenapa 2x ya? Oke, 2x dx. Nah, ini tadi kan 2x pangkat 1 dianggap ya, karena tidak ada. Nah, berarti ini koefisien yang melekat pada variabel x ya. Oke. Ini boleh kita keluarkan ya. Oke, kita keluarkan gitu. Nah, karena dia bukan koefisien, nah jadi seperti ini. Sehingga hasilnya adalah ini, berarti kita buka kurung siku 1 per n plus 1, dimana di sini n-nya 1 ya. Maka saya buat dulu seperti ini. Oke, berarti 2 1 per 1 tambah 1 x 1 tambah 1, sehingga 2 x kuadrat per 2. Ini boleh coret, jangan lupa menambahkan c. Maka di sini hasilnya adalah x kuadrat plus c. Nah, terbukti yang contoh saya sebelumnya yang membahas anti turunan ya. Kenapa 2x diintegralkan hasilnya adalah x kuadrat plus c. Nah, untuk koefisien dalam aturan integral boleh dia dikeluarkan, dia tidak usah diproses, jadi hanya diproses yang bagian dalamnya saja ya, fungsi yang dalamnya saja ya. Jadi ini adalah aturan pangkat yang pertama. Nah, sekarang kalau mau kita coba contoh soal yang berikutnya ya, misalnya di sini ada integral x pangkat
setengah, misalnya pecahan atau minus lah ya. Oke. Nah, berarti gimana hasil integralnya? Berarti 1 kita buat tadi rumusnya adalah 1 per, dimana pasti di sini n-nya adalah min setengah, berarti 1 min setengah plus 1 x pangkat min setengah plus 1 plus c. Nah, berarti 1 min setengah tambah 1 adalah setengah, x min setengah tambah 1 adalah setengah. Nah, ini yang perlu kalian hati-hati untuk pangkat pecahan ya. Biasanya keliru. Ini kalau sampai di sini saya benarkan. Kalau mau disederhanakan, berarti 1 bagi setengah itu adalah sama dengan juga dengan 2 x pangkat setengah plus c. Nah, ini adalah aturan biasa ya. Ini mungkin di SMP SMA udah bahas. 1 dibagi segi setengah itu adalah hasilnya 2. Nah, baik, itu adalah contoh soal ya. Banyak bisa kalian lihat di googling ya, di Google atau di buku-buku contoh-contoh integral tak tentu. Tapi yang saya tekankan di sini adalah hati-hati buat yang pecahan ya, lebih teliti. Nah, sekarang kita masuk aturan yang kedua, yaitu aturan konstanta. Tadi aturan pertama adalah aturan pangkat ya, sekarang aturan konstanta. Misalnya ada suatu bilangan konstanta bebas ya. Kita ambil aja di sini misalnya 1 dulu deh. 1 mau kita integralkan. Hasilnya berapa? Nah, ini hasilnya bukan 0, bukan 1 juga, bukan min 1, bukan setengah. Ini adalah hasilnya pasti x plus c. Ya. Jadi berapapun bilangan konstanta di sini, itu hasil integralnya adalah pasti x. Ya, maksud saya karena ini 1 dx ya, maka ini x plus c. Nah, tapi kalau misalnya saya ibu buat di sini 2 dx, maka 2x plus c. Kalau saya buat 1000 dx, maka hasilnya adalah 1000x plus c. Jadi pindahkan ke sini ya. Ini tetap x-nya ya. Ini karena harusnya 1 ya kali x. Nah, ini juga sama, pindahkan ke sini. Ini x-nya pasti plus c. Misalnya min 0,033 dx, maka hasil integralnya adalah min 0,033x plus c. Nah, itu aja, tinggal kita pindahkan aja bilangan konstantanya, tambahkan x plus c. Sudah, itu aturan konstanta yang paling simpel ya, yang paling mudah. Baik, sekarang coba kita lanjutkan ya. Aturan yang ketiga, yaitu adalah aturan koefisien ya. Jadi tadi bentuknya adalah aturan, di sini adalah yang mengandung koefisien ya. Kalau kalian masih ingat apa itu koefisien? Koefisien adalah semua bilangan yang melekat pada variabel. Misalnya di sini 2x ya, maka ini adalah koefisien. Misalnya 1000y, maka di sini adalah 1000-nya ya, koefisien. Misalnya 10 pangkat 5z, maka 10 pangkat 5z ini adalah koefisien. Nah, itu dia. Sekarang bagaimana kita ingin mengintegralkan suatu fungsi yang ada koefisiennya, yang sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Jadi misalnya contoh, ada integral tadi ya 2x dx. Nah, ini boleh kita keluarkan ya, 2 integral x dx, atau begini rumusan bentuk umumnya ya. Jadi integral k fx dx.
dimana K itu adalah koefisien. Jadi boleh saya keluarkan K-nya, jadi kita fokus pada fungsi yang di dalam. Nah, yang dua ini tetap jangan diapa-apain. Nah, ini kita pakai yang aturan pangkat, aturan yang pertama. Ya, dimana tadi adalah ini kita anggap 1 ya. N-nya sama dengan 1. Maka langsung saya pakai rumusnya 1 per N plus 1 ini udah baku ya, ini pasti 1 dia. N itu pangkatnya, plus 1 itu sudah rumusan, jadi jangan dirubah-rubah. Plus C. Nah, berarti 2 jadi hasilnya adalah 2. Nah, ini boleh kita proses dulu yang dalam kurung, karena seperti yang saya pernah bilang, kalau di matematika itu kita proses dulu yang dalam kurung. Nah, ini hati-hati, yang boleh kalian proses adalah yang dalam kurung. Ini nggak boleh digabung dengan C, berarti ini boleh kita coret karena perkalian. Jadi X kuadrat plus C. Nah, ini jangan diapa-apakan ya, tetap dia di sini. Jadi kita fokus hanya yang angka di luar dalam kurung. Kalau misalnya 3 di sini berarti 3 per 2 X kuadrat plus C. Kalau 4 berarti 4 kali setengah X kuadrat tambah C. Nah, itu dia. Jadi kita boleh pindahkan berapapun koefisien di sini, mau bilangan bulat, negatif, mau desimal, pecahan, akar, tidak masalah. Yang jelas yang dalam ini dia berlaku pangkat, aturan pangkat untuk integral. Nah, itu adalah aturan yang ketiga ya, yaitu yang koefisien. Sekarang ada aturan yang keempat, yaitu aturan di sini ada 2 lebih fungsi dijumlahkan. Nah, itu bagaimana hasil integralnya? Misalnya ya, ini ada contoh soal seperti ini. Lihat, ini kan ada 2 fungsi ya. Ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua. Ya, kalau kita pecah, kita partisi dia. Nah, untuk integral, bagaimana caranya kita mengintegral fungsi yang seperti ini? Ini kita anggap aja fungsi yang pertama adalah fx, fungsi yang kedua adalah gx. Tapi karena di sini sudah ada fx gx, ya ini kita ganti aja ya, jangan f lah ya. Kita anggap aja di sini z, zx. Sehingga di sini si zx adalah fx tambah gx. Nah, untuk integralnya bagaimana? Berarti zx itu adalah fx ditambah gx dx kan? Nah, ini boleh kita pecah masing-masing. Kita bongkar fx dx ya, ini kita masuk ke sini kalikan ya, tambah gx dx. Nah, ini dia upatan integralnya. Nah, seperti ini. Kita pecah, kita integralkan masing-masing fungsinya. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita kerjakan dulu yang fx. Berarti kita masukkan 3x kuadrat dx, ini fx ya, kita masukkan fungsinya dulu semua. Ini adalah 4x dx. Nah, sekarang di sini baru kita pecahkan. Ini kalian boleh pakai aturan yang koefisien ya, dikeluarkan dulu ya 3-nya. Berarti x kuadrat dx ya, ini 4 karena koefisien, kita keluarkan x dx. Nah, setelah itu nanti baru kita proses masing-masing, hasilnya baru digabungkan. Ini hati-hati ya, ini x kuadrat, ini x, pangkatnya nggak sejenis, jadi tidak boleh kalian jumlahkan jadi 2x atau 2x kuadrat atau x pangkat 3. Nah, ini memang konsep matematikanya harus kuat ya. Berarti ini 3x kuadrat ya tambah 4x dx. Nah, sekarang kita coba kerjakan ya, hasilnya bagaimana.
saya pindahkan ke sini ya. 3 x kuadrat dx tambah 4x dx. Nah, ini kalau memang sudah mahir ya, boleh nggak langsung dibuat lagi rumusnya, langsung aja. Ini kan berarti kan n-nya 2 ya, ini n-nya 1, berarti boleh langsung ya. Berarti 1 per 2 tambah 1. Oke lah, saya jabarkan lagi lah biar mantap. Nah ini ya, dipangkatkan. Oke, plus c ditambah 4. Ini pangkatnya 1 per 1 x 1 tambah 1 plus c. Nah, langsung kita kerjakan. Ini sepertiga x pangkat 3 plus c ditambah 4 1 tambah 2 x kuadrat tambah c. Nah, ini boleh kita coret karena perkalian 3 kali sepertiga itu kan 1 ya. Boleh kita buat seperti ini, Dek. Ini bakal kita coret ya, 4 bagi 2 x kuadrat plus c. Nah, karena ada 2c, cukup kita buat 1 saja. Nah, ini hati-hati, ini pangkat nggak sama, jadi hasilnya tetap kita tuliskan, namun c-nya tetap 1 kita gabung. Nah, ini hasilnya. X pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah c, bukan 2c ya, meskipun di sini 2, namun hasil akhirnya tetap kita buat 1 konstantanya. Sudah, itu adalah aturan penjumlahan integral ya, apabila fungsinya lebih dari 1 ya. Oke, lebih dari 1, boleh lebih dari 2, boleh lebih dari 3. Ini sebenarnya bisa seperti ini saya buat ya. Saya bikin lebih dari 2 ya. Oke, lebih dari 1 ya sebenarnya. Oke, nggak apa masalah. Kalau 1 kan jelas, kalau 3 boleh nggak Bu? Boleh, sama. Nah, seperti ini ya. Tambah gitu kan, ini dx ya, tambah x kuadrat dx tambah x dx. Seperti itu boleh nggak? Boleh ya, bisa ya, tetap kita pakai aturan tadi. Yang jelas lebih dari 1 ya, biasanya 2 atau 3. Nah, sekarang kita masuk aturan yang terakhir. Ini aturan apabila memiliki lebih dari 1 fungsi ya, sama kayak tadi ya. Oke, tapi di sini adalah aturan pengurangan, dimana dia lebih dari 1 fungsi ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya, seperti yang penjumlahan tadi mirip. Jadi misalnya saya buat begini ya, kalau ditambah sekarang dia adalah kurang. Nah ini dia bentuknya seperti ini. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya ada fungsi ya, ini kan kurang tandanya, berarti contohnya misalnya 5x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3. Nah, ini mau kita integralkan. Nah, bagaimana hasil integralnya? Kita jawab, prinsipnya sama seperti penjumlahan tadi ya. Berarti kita buat di sini kita buat 5x pangkat 4 ya min 2x pangkat 3. Ini belum dipecah ya, dx. Sekarang kita pecah dia, kita keluarkan 5x pangkat 4 dikurang karena minus ya, ini dx dikurang 2 integral x pangkat 3 dx. Jadi ini masing-masing dx, ini dx, ini dx. Nah, selanjutnya baru kita pecahkan ya, mengalir aturan pangkat. Berarti 5, ini berarti n-nya berapa? 4 ya. Ini n-nya 3. Berarti di sini 5 langsung, gak apa-apa, saya jabarin lagi, 1 per n tambah 1 karena n-nya 4 x n-nya 4 ya, tambah 1 plus c dikurang. Nah,
2, 1 per, ini pangkatnya 3, berarti 3 tambah 1 X, 3 tambah 1 plus C. Nah, ini hati-hati ya, karena kurang, jangan C-nya dikurang, tapi tetap plus C. Yang kurang itu adalah hanya di sini saja. Ya. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, kita proses seperti biasa ya. Berarti gimana? 5, 1 per 5, X pangkat 5 plus C dikurang 2 per ini tambah 1 per 4, X pangkat 4. Berarti boleh kita buat seperti ini ya. Berarti 5 per 5 X pangkat 5 plus C dikurang tadi berapa ini ya di sini ya. Oke, coba dicek lagi, saya lupa ini di sini berapa. Diproses ya, berarti ini habis X pangkat 5 plus C. Nah, ini tadi fungsi yang sebelumnya diproses. Nah, nanti langsung X pangkat 5 dikurang bla bla ini plus C. Nah, ini silakan coba latihan diisi kotaknya. Ya, tadi karena saya nggak sempat catat hasilnya, ini diisi sendiri. Hasil yang integral halaman sebelumnya. Nah, ini yang untuk pengurangan. Jadi pada dasarnya prinsipnya sama untuk penjumlahan maupun pengurangan ya. Jadi kita pisah-pisah dia, kita partisi. Jadi untuk yang pengurangan, penjumlahan ini apabila fungsinya lebih dari 1, boleh lebih dari 2, boleh lebih dari 3 dan seterusnya ya. Nah, semoga bisa membantu penjelasan singkat saya. Silahkan bisa kalian cari sumber lain di YouTube untuk memantapkan pemahaman kalian tentang materi integral tentu ini, integral tak tentu. Next pertemuan kita coba integral tentu. Sekian, terima kasih.